Selamat pagi, suster, bapak, dan ibu guru, serta anak didik kami sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali renungan kita hari ini dengan bernyanyi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebelum kami memulai kegiatan kami sepanjang hari ini. Sudilah kiranya ya Bapa mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa, supaya kiranya dapat berjalan dengan lancar, dan apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak didik kami sekalian, Injil kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Hilang. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu,
Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak didik kami sekalian, kita telah mendengarkan Injil yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Kira-kira apakah pesan yang bisa kita renungkan dari Injil Lukas 19 ayat 11-28 ini? Pesan yang ingin disampaikan melalui Injil ini itu adalah sungguh dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam Injil ini kita diajak untuk merenungkan apa itu keadilan. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa itu arti keadilan menurut kita, tentu akan muncul beragam pendapat. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa dia sudah mendapat keadilan ketika dia bisa mendapatkan haknya tanpa memperdulikan kewajibannya. Nah, ada orang yang berpikir, ada orang yang berpendapat bahwa dia sudah mendapatkan keadilan ketika dia bisa mendapatkan haknya sebanding dengan apa yang sudah dilakukannya. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak didik kami sekalian, dalam Injil ini ditekankan bahwa yang dinamakan keadilan itu adalah ketika hak dan kewajiban seseorang itu terpenuhi. Jika kita telah melakukan kewajiban kita, tapi kita tidak menerima hak, itu artinya kita menjadi korban dari ketidakadilan. Ketika kita mendapatkan hak kita, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita dengan maksimal, dengan baik, itu juga termasuk ke dalam ketidakadilan. Adil itu ketika hak dan kewajiban itu sebanding. Itu perlu kita ingat, harus sebanding. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan suatu pedoman atau model hidup yang lebih nyata, di mana kita harus bekerja demi mendapatkan sesuatu. Sekecil apapun pekerjaan kita, itu selalu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, berusahalah dan berjuanglah sekuat kemampuan kita, karena kita akan dipercayakan untuk mengerjakan hal yang lebih besar ketika kita mampu menyelesaikan yang lebih kecil. Kita semua telah diberikan kemampuan atau talenta untuk mempergunakannya dengan baik. Apakah talenta yang kita terima sudah kita pergunakan dengan bertanggung jawab? Talenta itu datangnya dari Tuhan. Nah, tugas kita adalah mempergunakan talenta itu dengan penuh tanggung jawab. Suster, Bapak, Ibu guru, serta peserta didik kami sekalian, kita semua di sini diajak untuk bisa menjadi agen dari terwujudnya keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semoga melalui renungan ini kita lebih memahami apa itu keadilan dan kita bisa menjadi orang yang adil bagi lingkungan sekitar kita. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pagi ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa yang baik, Engkau menganugerahi kami talenta yang luar biasa pribadi lepas pribadi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kiranya kami dapat mempergunakan talenta itu dengan penuh tanggung jawab. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, supaya kami bisa menjadi pribadi yang adil terhadap sesama kami, supaya kami bisa selalu bersikap adil dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi pesan dari renungan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, salam Imagode. Tuhan Yesus memberkati.